Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4131. Ya, Claudia mengangguk dan berkata, bagaimanapun, Grover dan keluarganya bukan satu-satunya yang melakukan hal semacam ini di Vancouver. Ada beberapa geng lain yang melakukan bisnis yang sama. Aku bisa yakin Grover dan keluarganya tidak akan melakukan apapun padaku. Tapi tidak ada cara untuk memastikan bahwa geng lain tidak akan bergerak melawan saya. Jadi menyamar karena ini jauh lebih aman, lagi pula, tidak ada yang akan tertarik pada wanita dengan separuh wajahnya, terbakar parah. Mengatakan itu, dia berkata kepada Charlie dengan sedikit cemas, Mr. Wade, mumpung masih gelap. Kamu bisa langsung mengantar Suster Fanny ke bandara. Selama Anda membawanya keluar dari Kanada. Grover dan yang lainnya tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Charlie menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin dan bertanya padanya, berapa banyak orang yang dimiliki kelompok Italia ini? Claudia berkata, ada sangat banyak dari mereka, setidaknya 7 atau 800, kamu tidak bisa melawan mereka sendirian. Charlie bersenandung dan tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, 7 atau 800. Kurang tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Claudia mengira Charlie tidak mengerti kata-katanya, panik dan mengulanginya lagi, berkata begitu saja. Pak Wade, apa yang saya katakan adalah bahwa mereka memiliki setidaknya 7 atau 800 orang. Dan ini masih perkiraan paling konservatif. Jika Anda memasukkan beberapa dengan nepotisme, lebih dari 1.000 orang juga mungkin. Charlie mengangguk dan berkata, jika kita bisa mengumpulkan 1.000 orang, itu kurang lebih berguna. Claudia sibuk berkata, Tuan Wade, untukmu sendiri tentu tidak mungkin berurusan dengan mereka. Dan pada siang hari mereka akan kurang lebih terkendali jika kamu membawa Sister Fanny pergi. Mereka seharusnya tidak berani main-main, selama Anda mencapai bandara, Anda dapat melarikan diri dari bencana. Sungguh, jika kamu menunggu sampai malam, maka kamu ingin pergi, hanya kamu tidak bisa pergi. Charlie tersenyum tipis, berkata dengan santai, tidak apa-apa, aku tidak ingin membawanya pergi. Mudah pergi, tapi tidak masuk akal, kenapa kamu pulang dekat orang jahat? Dan pada akhirnya, kamu harus meninggalkan keluargamu untuk melarikan diri? Ini bukan gaya akting saya adalah orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung. Jika orang menyinggung saya akan tersinggung dan saya akan melakukan sesuatu untuk itu. Claudia merasa otaknya tidak cukup untuk memahami orang ini. Alasan dia menceritakan semua rahasia terdalamnya adalah untuk membujuknya agar bergegas dan membawa Xiaofan pergi. Meskipun metode Grover kejam, mereka tidak akan berguna jika mereka meninggalkan Kanada. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Charlie tidak akan mendengarkan nasihatnya? Tetapi sebaliknya memiliki sikap berkelahi dengan mereka. Jadi, dia berkata dengan wajah bersemangat, Tuan Wade, aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi di dunia ini, terkadang tidak ada alasan, mereka memiliki banyak orang dan metode yang kejam, bagaimana kamu bisa melindungi Suster Fanny sendirian? Charlie berkata ringan, jangan khawatir, Fanny adalah saudara perempuanku, aku akan melindunginya. Dan toko serba ada ini juga hati dan jiwanya, aku, sebagai saudara, secara alami akan melindunginya. Adapun ratusan ribu anggota geng yang kamu sebutkan, aku juga akan menyingkirkan mereka semua. Mereka seperti sekelompok parasit, menjijikkan sedikit menjijikkan. Semuanya akan tersingkir. Mereka seperti sekelompok parasit. Rahang Claudia ternganga saat dia mendengarkan. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Charlie ketika dia datang jauh-jauh ke Kanada untuk mengatakan pernyataan meremehkan seperti itu. Dia tidak mengerti, geng-geng ini di Kanada dan bahkan seluruh Eropa dan Amerika. Semuanya membiarkan tumor selama puluhan abad, tidak ada yang pernah bisa membasminya. Dari mana Charlie mendapatkan kekuatannya? Ketika dia melihat bahwa Claudia agak terkejut tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan bertanya padanya. Claudia, apa rencanamu untuk masa depan? Saya. Claudia sedikit tercengang dan ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata dengan canggung. Aku tidak tahu. Jika aku punya kesempatan untuk membalas dendam untuk orang tuaku dan kedua saudaraku. Kemudian saya akan pindah ke tempat di mana tidak ada yang mengenal saya dan melanjutkan studi saya. Charlie bertanya padanya, kamu belum berpikir untuk mewarisi jubah ayahmu? Claudia terkejut dan bertanya, maksudmu mengambil alih grup Italia itu? Ya.
Charlie mengangguk dan berkata, pernahkah Anda memikirkannya? Tidak, Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Aku tidak ingin ada hubungannya lagi dengan kelompok sampah ini dalam hidupku kecuali untuk balas dendam. Charlie tersenyum tipis, kalau begitu aku tidak perlu khawatir. Bab 4132. Setelah mengatakan itu, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, jam berapa biasanya geng ini menyerang? Claudia belum tahu, Charlie tidak menunjukkan kekhawatiran apa maksudnya, tiba-tiba mendengarnya menanyakan pertanyaan ini, lalu buru-buru berkata. Pasti pada malam hari, dan pada paruh kedua malam, mereka umumnya akan menyusup ke rumah target di pagi hari. Setelah menempatkan semua orang di bawah anestesi, dan kemudian mengambil target. Jika mereka menghadapi perlawanan, mereka akan mengambil tindakan untuk memusnahkan. Charlie bertanya lagi, bagaimana setelah menculik orang? Kemana mereka akan dikirim? Claudia memikirkannya dan berkata, sepertinya terkonsentrasi ke pelabuhan. Mereka akan berkonsentrasi mengangkut sekelompok orang ke laut lepas, lalu bagaimana prosesnya setelah itu, saya tidak terlalu yakin. Oke. Charlie mengangguk, meratap, meskipun sementara aman di siang hari, tetapi mata ini tidak punya banyak waktu. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, geng ini, selain melakukan hal-hal berbahaya ini, apa lagi yang mereka hadapi? Claudia mengatakan, selain itu, mereka juga mengoperasikan beberapa bar, hotel, dan sejumlah tempat dengan layanan sampah. Selain itu, mereka juga terlibat dalam beberapa kasino bawah tanah. Charlie mengangguk dan bertanya padanya, jika saya ingin pergi ke kasino mereka untuk bermain beberapa permainan, kepada siapa saya harus bertanya? Claudia bertanya dengan canggung, Tuan. Wait. Kamu tidak bercanda, kan? Charlie tertawa, tentu saja tidak. Claudia mengira Charlie memukul kasino pihak lain dan berkata dengan serius. Kasino adalah salah satu sumber pendapatan utama mereka, ada banyak orang yang menjaga di sana. Dan mereka dilengkapi dengan senjata untuk mencegah pemerasan, kamu tidak boleh memikirkannya di sana. Charlie melambaikan tangannya, saya tidak bermaksud apa-apa lagi, saya hanya ingin pergi bermain beberapa permainan dan kehilangan uang untuk itu. Mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas, tempat di Kanada ini benar-benar terlalu jauh. Dan butuh waktu bagi saya untuk memobilisasi pasukan saya, jika saya dapat menunda mereka selama sehari. Saya juga dapat memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap. Claudia memikirkannya dan berbicara, jika kamu benar-benar ingin bermain beberapa game, aku bisa menemukan Grover. Dia selalu ingin menemukan lebih banyak orang untuk memainkan beberapa permainan di kasino mereka. Charlie menjentikkan jarinya dan tersenyum, bagus. Tunggu aku akan membuat panggilan telepon. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari toko serba ada. Xiaofen membawa buah panekuk pada saat ini, berdiri di pintu dan menunggu dengan cemas. Melihat Charlie keluar, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Saudara Charlie, bagaimana Anda dan Claudia berbicara? Charlie tersenyum, hampir selesai, mana buah panekuk yang kuinginkan? Xiaofen mengangkat tangannya dan menyerahkan kantong makanan di tangannya kepadanya. Ini, sudah selesai, Saudara Charlie, bisakah kamu membantu Claudia? Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, tentu saja aku bisa, hal kecil ini, apakah itu masih menjadi masalah bagi saudaramu Charlie? Mendengar ini, Xiaofen tiba-tiba menjadi bersemangat dan memeluknya, itu benar-benar hebat saudara Charlie. Charlie menepuk punggungnya dan berkata sambil tersenyum, kamu masuk dan sibuk dulu, aku akan menelepon. Oke, dia menganggukkan kepalanya dan buru-buru kembali ke toko serba ada dengan sangat antusias. Charlie mengeluarkan buah panekuk dari tas dan menggigitnya. Sambil mengeluarkan ponselnya dan menelepon Joseph. Segera setelah telepon masuk, Joseph berkata, Tuan. Wait, 20 tentara wanita yang dimaksudkan untuk Amerika Serikat sudah berangkat 3 jam yang lalu. Dan tim operasi khusus beranggotakan 20 orang lainnya telah dikirim ke Kanada, dan diharapkan tiba dalam 10 jam, jika Anda membutuhkan seseorang di sana. Charlie mau tak mau memuji, Joseph, aku tidak menyangka kau begitu teliti. Yusuf berkata, Tuan. Wait, inilah yang harus dilakukan bawahanmu. Charlie tersenyum tipis dan berkata, sekarang karena Chatachlis Mickfront sedang membangun markas, pasti kekurangan tenaga, kan? Joseph berkata, saya tidak akan berbohong kepada Anda, Tuan Wade.
Beban kerja keseluruhan membangun pangkalan permanen sangat berat, dan para prajurit harus berlatih di samping misi dan liburan harian mereka. Jadi saya tidak bisa memobilisasi terlalu banyak tentara untuk berpartisipasi dalam proyek konstruksi, jadi memang ada kekurangan tenaga kerja. Charlie kemudian berkata, kebetulan saya baru saja menemukan 700 hingga 800 pekerja berkualitas di Kanada. Saya berencana untuk menemukan kesempatan untuk mengirimkannya kepada Anda sekaligus. Bab 4133. Ketika dia mendengar kata-kata Charlie, Joseph bertanya dengan sibuk, Tuan Wade, apakah Anda mengambil tindakan terhadap organisasi manapun? Benar. Charlie juga tidak bersembunyi, berkata dengan acuh tak acuh, ada sekelompok kecil yang menyakiti orang. Saya ingin membasmi mereka, tetapi tidak cukup tepat untuk membunuh mereka semua, mengapa tidak mengirim mereka kepada Anda di sana sebagai pekerja bebas? Dengan puluhan ribu tentara dari front Cataclysmic menjaga, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri dalam kehidupan ini. Joseph segera berkata, Tuan Wade, apakah Anda membutuhkan bawahan untuk bekerja sama? Charlie memikirkannya dan berkata, ya, Anda harus mengatur sekelompok tentara lain untuk datang. Lebih disukai lebih, sekitar 200 orang, dan memastikan kedatangan mereka di Vancouver dalam 30 jam, yaitu sebelum besok malam. Joseph berkata, tidak masalah Tuan Wade, 30 jam sudah cukup, saya akan mengatur tenaga kerja dan menyuruh mereka pergi sesegera mungkin. Bagus. Charlie berkata dengan puas, kalau begitu, aku akan berkomunikasi denganmu lagi jika diperlukan. Setelah mengatakan itu, Charlie menutup telepon Joseph dan kemudian menelepon Melba yang berada jauh di Cina. Pada saat ini, baru pagi di waktu Cina, ketika Melba menerima telepon Charlie. Dia segera bertanya dengan hormat, Tuan Wade, kau meneleponku sepagi ini? Apa perintahmu? Charlie langsung ke intinya dan berkata, Melba, tolong bantu saya melihat apakah ada kapal kargo yang cocok di pelabuhan Vancouver. Harganya jangan terlalu mahal, sekitar 10 hingga 20 juta rupiah. Sebaiknya yang dapat diperdagangkan kapan saja. Anda dapat menemukannya untuk saya sesegera mungkin dan membelinya langsung atas nama saya. Meskipun Melba tidak yakin, dia langsung setuju dan berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan mengaturnya, kapal bekas mudah ditemukan, kita harus segera menemukan yang cocok. Bagus. Charlie berkata, beritahu saya tepat waktu ketika ada kemajuan. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon dan berjalan kembali ke toko serba ada dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Xiaofen masih tidak tahu apa yang baru saja dibicarakan Charlie dengan Claudia. Belum lagi bahwa sebenarnya dirinya lah yang benar-benar dalam bahaya. Jadi dia masih tenggelam dalam kegembiraan kesediaan Charlie untuk membantu Claudia membalas dendam. Xiaofen tahu betul di dalam hatinya bahwa dengan kekuatan dan latar belakang Charlie, tentu saja tidak masalah untuk berurusan dengan kelompok kecil seperti itu. Hanya hati Claudia yang sedikit banyak khawatir. Dia paling takut bahwa Charlie bermain seperti pahlawan, jika keadaan menjadi tidak terkendali, dia tidak hanya akan melukai dirinya sendiri, tetapi juga Xiaofen. Karena itu, dia juga ingin mencari kesempatan untuk membujuk Charlie membawa Xiaofen dan meninggalkan Kanada sesegera mungkin. Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa hal pertama yang dikatakan Charlie ketika dia masuk adalah mengatakan langsung padanya, Claudia, panggil Grover itu dan katakan padanya bahwa aku ingin bermain beberapa game. Dan minta dia untuk menjemputku dari rumah Bibi Li jam 9 malam ini. Claudia bertanya dengan wajah terkejut, pukul 9 malam? Bagaimana dengan Suster Fanny? Charlie tertawa, tentu saja, dia ikut denganku. Xiaofen bingung dan bertanya dengan bingung, Kakak Charlie, apa yang akan kamu mainkan? Kenapa kamu mencari Grover itu? Charlie tertawa, bukankah mereka menjalankan kasino? Saya ingin pergi dan memainkan beberapa permainan, juga menganggur. Xiaofen bertanya dengan curiga, Kakak Charlie, kapan kamu kecanduan judi? Tidak. Charlie tertawa, saya hanya ingin pergi dan mencari tahu apa yang mereka lakukan. Ketika saatnya tiba, kamu akan menemaniku ke sana. Xiaofen tiba-tiba menyadari, dan dengan cepat mengangguk dan berkata, oke. Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Claudia sangat gugup dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa Charlie tidak hanya akan pergi ke kasino yang dikelola oleh Grover untuk berjudi.
Tetapi bahkan akan membawa Xiaofen bersamanya, bukankah itu sama dengan seekor domba yang memasuki mulut harimau? Charlie juga tahu apa yang dia khawatirkan, jadi dia tersenyum dan berkata, Claudia, aku pergi ke kasino mereka untuk berjudi adalah niat yang sama seperti kamu masuk kembali ke sini sendirian. Terkadang, tempat yang paling berbahaya justru yang paling aman. Itu langsung menyadarkannya. Jadi dia tidak ragu lagi, mengangguk, dan berkata, kalau begitu aku akan meneleponnya di sini. Bab 4134. Pada saat ini, lantai pertama sebuah restoran di George Street. Grover sedang duduk di depan meja lebar, secara pribadi mengawasi beberapa anak buahnya menghitung uang dengan dua pendeteksi uang. Dalam kelompok ini, mereka harus membayar anak buahnya seminggu sekali, dan malam ini adalah hari penggajian. Anggota yang aktif di grup ini kebanyakan adalah tipe orang yang mabuk hari ini dan tidak meninggalkan uang untuk besok. Dan segera menghambur-hamburkan uang setelah mereka mendapatkannya, lalu menggores hati dan hati mereka menunggu hari gajian berikutnya. Untuk seluruh kelompok lebih dari 700 orang, gaji mingguan rata-rata per kapita tidak kurang dari $1.000 Kanada. Jadi biaya penggajian mingguan, hingga hampir $1 juta Kanada. Saat dia melihat tumpukan uang tunai yang dibagi menjadi amplop kecil, dia tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang besar dan bergumam. Ini bukan 700 pria sialan, ini 700 mulut sialan yang menunggu untuk makan daging. Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada salah satu dari mereka, Hei Pete, berapa banyak uang yang bisa Rich dan aku miliki di tangan kita minggu ini? Orang lain melihat angka pada formulir dan berbicara. Pak Kuo, uang yang akan datang kepadamu dan Tuan Richie akan berjumlah total $1.100.000. Hanya $11.100.000 Grover sedikit kecewa ketika dia mendengar angka ini. Meskipun dia adalah yang kedua dalam komando grup ini saat ini, bos yang baru dipromosikan hanya memberinya 10% dari bagiannya. Lagi pula, dia bukan orang Italia, dan juga asal pengemudi, mengandalkan saran untuk mengeluarkan keluarga Claudia. Hanya untuk dianggap sebagai pemeran, bisa mendapatkan 10% dari saham, pada kenyataannya, telah dianggap sebagai langkah. Di masa lalu, laba bersih yang tersisa untuknya dan bos setiap minggu, setidaknya $200,000 hingga $300,000 Kanada. Dia sendiri bisa mendapatkan $20,000 hingga $30,000, sebuah keberuntungan yang cukup besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa minggu ini telah turun begitu banyak. Jadi, dia terkejut dan bertanya, mengapa minggu ini sangat sedikit? Pihak lain sibuk mengatakan, bisnis kasino semakin buruk akhir-akhir ini. Penghasilan menurun tajam, gadis-gadis yang ditawari sebelumnya tidak menjual dengan harga bagus. Pelanggan kelas atas hanya menginginkan gadis CL3-an yang belum tersentuh, hanya gadis seperti itu yang memiliki kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi. Batch yang kami kirim, langsung disingkirkan oleh pelelangan. Grover mau tidak mau memikirkan Xiaofen. Di matanya, hanya ada dua gadis berkualitas tinggi di sekitarnya, satu adalah Xiaofen dan yang lainnya adalah sepupu jauhnya, Claudia. Sangat disayangkan bahwa wajah Claudia terbakar terlalu menakutkan, jadi gadis berkualitas tinggi yang sebenarnya adalah Xiaofen sendiri. Awalnya, dia ingin dia menjadi pacarnya, tetapi dia benar-benar tidak membeli akunnya, dan dia secara bertahap kehilangan kesabaran. Jadi, dia berkata kepada pria itu dengan suara dingin, ada yang bagus malam ini, jika kita membawanya ke sana. Dia pasti akan dipilih untuk pelelangan dan mungkin dijual dengan harga beberapa juta dolar. Itu keren. Pria itu berkata dengan penuh semangat, hanya jika kita terus menyediakan barang-barang berkualitas tinggi, rumah lelang akan melihat kita. Kalau tidak, kita perlahan-lahan akan masuk daftar hitam oleh rumah lelang. Grover mengangguk, menggertakkan giginya seolah berbicara pada dirinya sendiri, sepertinya kita masih harus mengandalkan Xiaofen untuk membuat perubahan haluan. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, apa yang terjadi di kasino? Sisi lain menjawab, periode waktu ini, pelanggan besar, pelanggan lama, banyak yang beralih ke lapangan yang dibuka oleh geng Cina. Layanan geng Cina dikatakan lebih baik, mereka tidak hanya mendekorasi ulang venue, tapi juga membeli beberapa Maybach. Pelanggan besar ingin pergi, mobil Maybach menjemput mereka, bermain lama juga berhasil makan dan hidup. Dan, mereka juga menemukan beberapa gadis muda dari Eropa Timur yang secara khusus menemani pelanggan besar.
Para tamu jika mereka kalah, mereka juga akan mengembalikan beberapa undian gratis untuk membiarkan para tamu membalik. Meminjam aspek ini juga lebih fleksibel. Antek-antek di bawahnya memiliki otoritas tertentu, dapat memberikan para tamu di tempat untuk mengambil chip. Omong-omong, pihak lain memandang Grover dan berkata, "Tuan Kuo, pelanggan besar sekarang mengejar pengalaman. Tidak masalah jika Anda kehilangan uang, kuncinya adalah kehilangan dengan bahagia. Dibandingkan dengan geng Cina, bidang kami, semuanya terlalu tua, kami harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak, jika ini terus berlanjut, semua tamu akan melarikan diri. Kamu pikir aku tidak ingin mengikuti perkembangan zaman ah?" Untuk Grover, sejak Claudia memperkenalkannya pada penjaga. Bab 4135. Grover menggosok pelipisnya, dengan sedikit kesal berkata, "Aku sudah lama berkata kepada bos, tetapi bos tidak mau berinvestasi. Biarkan kita di sini untuk bertahan sebelumnya, aku juga tidak mungkin." Bagi bos saat ini, hati Grover dipenuhi dengan sedikit banyak serangan mikro. Alasan utamanya adalah bos ini baru saja merebut kekuasaan kelompok, dalam pikirannya hanya berpikir untuk bergegas dulu dan mengambil uang itu ke dalam sakunya sendiri. Oleh karena itu, sekarang biarkan dia sementara menyerahkan pendapatan langsung, uang dari investasi jangka panjang, dia tidak tertarik. Melihat bos tidak mau membayar, Grover tidak pandai membujuk, jadi dia hanya bisa melihat bisnis kasino semakin buruk. Pada saat ini, ponsel Grover tiba-tiba berdering. Dia melihat ke bawah dan terkejut menemukan bahwa penelepon itu adalah sepupunya, Claudia, yang telah mengabaikannya. Jadi, dia dengan tersenyum mengangkat telepon dan bertanya, "Hei sepupu, angin macam apa yang bertiup hari ini, bagaimana menurutmu untuk menelepon saudara?" Claudia berkata dengan ringan, "Sepupu Suster Fanny, Tuan Wade, bertanya kepada saya secara pribadi, menanyakan di mana saya bisa bermain kartu dua tangan. Dan aku tidak mengenal orang lain, jadi aku harus bertanya padamu." Grover tidak ragu, berkata sambil tersenyum, "Haha, ingin bermain kartu? Ah, itu tidak sederhana, kami memiliki bidang sendiri, biarkan dia bermain. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memberitahu dia bahwa kami bukan tempat untuk bermain-main. Dan Anda membutuhkan $10,000 Kanada untuk mengganti chip Anda." Claudia berkata dengan santai, "Tuan Wei tidak kekurangan uang, dia adalah pemilik kapal besar dalam bisnis perkapalan. Kali ini dia datang ke Kanada untuk membeli kapal barang dari Vancouver." "Beli kapal barang?" Grover mendengar ini, langsung bersukacita. Kapal kargo bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan setelah selesai. Secara santai, kapal kargo yang berlayar di lautan setidaknya bernilai $10 juta untuk memulai. Kalau angkut gas cair dan barang-barang khusus lainnya, harga ratusan juta dolar juga mungkin. Jadi, dia segera menyimpulkan bahwa sepupu Xiaofen pasti sangat kaya. Untuk kasino, yang paling mereka sukai adalah orang kaya. Setiap orang kaya di mata mereka adalah domba yang gemuk untuk disembelih. Jika operasinya bagus, seseorang bisa mengeluarkan 1 juta. Ini hanya kasino bawah tanah di Vancouver, jika itu adalah kasino top di Las Vegas. Bukan hal yang aneh untuk menangkap seorang VIP dan merobek 100 juta dolar. Jadi, dia segera tersenyum dan berkata, "Ya." Kemudian Anda bertanya padanya kapan dia ingin bermain. Claudia berkata, "Tuan Wade mengatakan bahwa pada jam 9 malam, dia memintamu untuk menjemputnya dari rumah Bibili. Dan memintaku untuk menjemputnya." Grover mau tak mau mengerutkan kening, berpikir, dia adalah orang kedua yang memimpin kelompok itu. Biarkan dirinya pergi untuk mengambil, mulut Wade yang bermarga itu tidak terlalu besar. Pada saat ini, Claudia berkata, "Tuan Wade mengatakan bahwa dia akan menukar $100,000 Kanada dalam bentuk chip ketika dia tiba di kasino." "Oke, aku akan memilihnya." Ketika dia mendengar $100,000 Kanada, Grover setuju tanpa berpikir dua kali. $100,000 Kanada bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, menurut aturan kasino, jika $100,000 Kanada hilang di kasino, penumpuk mengambil 5% dan pengantar mengambil 20%. Apa yang disebut anak kode bertumpuk ada di sisi pelanggan pelana. Untuk membantu pelanggan menukar chip minion, tetapi codeboy yang ditumpuk dicampur sampai batas tertentu, memegang sumber daya pelanggan yang cukup besar, akan diubah menjadi mitra senior kasino. Hal terpenting yang tidak dimiliki kasino adalah sumber pelanggan.
terutama kekurangan uang seperti sumber pelanggan yang berkualitas. Jadi mereka bersedia mengambil 20% hingga 40% dari undian untuk diberikan kembali kepada Code Boy yang ditumpuk sebagai referensi. Untuk mempertahankan sumber pelanggan dan pendapatan kasino. Kasino di bawah tangan grup Italia, memberi pengantar 20%, pada kenyataannya, dianggap relatif pelit. Di Las Vegas, kasino besar akan mengambil 40% sebagai komisi untuk saluran pengenalan, sebagai cara untuk menarik lebih banyak pelanggan. Jadi, dalam hidup, banyak orang kaya di sekitar teman, selalu ingin memperkenalkannya pada perjudian kasino senior. Ini untuk membiarkan teman kaya kehilangan lebih banyak uang, mereka bisa mendapatkan lebih banyak biaya rujukan, dan itu saja.